Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftah Alfia Mutiara dengan NIM 080512828032 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengunduh data pada suatu web untuk memenuhi laporan video di hasil dan pembahasan serta kesimpulan dasaran pada praktikum Sistem Informasi Geografis. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jadi, SIG itu adalah sebuah sistem yang didesain untuk menyimpan, menampilkan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, serta menangkap seluruh data geografis. Dan untuk Sistem Informasi Geografis itu sendiri terdiri dari data spasial, yang dimana data spasial itu merupakan data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan ketinggian elevasi. Jadi, data spasial itu dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Dan untuk berdasarkan formatnya itu terdiri dari dua, yaitu data vektor atau data yang berbentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis. Dan setelah itu garis tersebut membentuk poligon dan garis itu membatasi area dan berawal dan berakhir di titik yang sama. Dan untuk data untuk data vektor itu sendiri biasanya berada di Lapakgis, di website Lapakgis. Dan yang kedua yaitu data raster, yang dimana itu data raster sendiri terbentuk dari beberapa grid, sehingga pada data ini objek geografi yang ditunjukkan itu sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Jadi untuk bentukan tampilannya itu seperti pixel. Dan untuk pengunduhan data raster itu sendiri, itu biasanya diunduh di website Copernicus atau tidak, atau USGS. Baiklah, mungkin sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengunduh data di ketiga website tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke USGS terlebih dahulu dengan mengetik earthexplorer.usgs.gov di sini. Karena di sini kita belum login, kita klik login terlebih dahulu. Lalu di sini sudah masukkan username-nya dan password-nya di sini. Kita klik sign in. Baiklah, setelah berhasil login di sini, dan di sini kita akan zoom lagi di mana daerah yang akan kita unduh datanya. Mungkin saya akan memilih daerah Indonesia di bagian sini. Nah, di sini kita biasanya menggunakan pad and row. Dan mungkin di sini kalau untuk pad and row-nya itu akan saya masukkan pad 126, row-nya itu 64. Dan untuk pad and row sendiri itu bisa dilihat di Google bagaimana pad and row Indonesia. Dan setelah itu di sini kita atur untuk tanggalnya, mau tanggal berapa. Di sini saya akan mengatur untuk tanggalnya itu dari tahun 2023 di bulan Februari, mungkin di tanggal 1. Dan mungkin di sini saya akan memilih tanggalnya itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi di sini 2023 dan saya akan klik 2024 di sini. Lalu kita klik tanggal 1 lagi. Baiklah, setelah itu di sini kita akan ke dataset. Maksud saya mungkin untuk awalnya itu sebelum ini kita klik code cover terlebih dahulu. Dan ini dikurangin mungkin di bawah 20%, itu sudah cukup baik, datanya sudah cukup bersih. Sini saya akan atur 12% saja. Setelah itu kita ke dataset.
Dan di sini ada beberapa jenis data yang dapat kita unduh. Di sini saya akan memilih data Lancet. Jadi untuk data Lancet itu sendiri ini terdiri dari beberapa data. Jadi baiklah, di sini saya akan pilih yang Lancet 8 Milan Oliters C2 dan level 2. Lalu setelah itu di sini kita klik result. Kita tunggu datanya hingga muncul di sini. Baiklah, di sini ada beberapa data yang sudah muncul. Kita akan klik ini untuk melihat jenis datanya. Nah, berikut merupakan data dari Lancet 2 level 2. Di sini ada identitas produknya. Di sini ada identitas datanya, lalu ada kategori koleksinya di T2 dan koleksi nomornya itu 2. Dan untuk pet and row-nya ini itu di 13 dan 020. Jadi untuk pet and row-nya kenapa bisa berubah itu karena di sini ada beberapa data yang mungkin dekat dengan pet and row yang telah kita ketik tadi. Setelah itu jika ingin mendownloadnya, kita bisa klik di sini. Kita klik download option. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita klik product option dan kita klik yang paling atas sekali. Dan di sini ada detail beberapa data yang merupakan isi dari data yang paling atas ini. Jadi tinggal kita klik download dan selesai. Untuk data yang telah di-download itu siap untuk diolah di ArcGIS maupun software lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengunduh data di Copernicus. Jadi mungkin kalian bisa klik Copernicus di Google dan di sini kita login terlebih dahulu, lalu kita klik login. Dan di sini kita klik mungkin di sini ada beberapa jenis Sentinel, yaitu Sentinel 1, 2, 3, dan 5P. Namun di sini saya akan pilih Sentinel 2 saja. Dan setelah itu kita klik Explore Sentinel 2 Data. Kita tunggu sebentar. Klik done. Dan di sini sudah berhasil muncul. Mungkin kita akan tunggu karena datanya masih load di sini. Mungkin di sini. Nah, di sini jenisnya itu Sentinel 2 level 1C. Baiklah, kita akan zoom di daerah Indonesia. Dan di sini kita akan zoom terlebih dahulu. Lalu kita akan rectangle daerah kajian yang ingin kita unduh datanya di sini.
Lalu di sini saya akan memilih daerah mungkin di sekitar bagian sini. Lalu setelah itu sini kita atur datanya, mau dari tanggal berapa. Saya akan pilih tahun 2023 lagi. Dan di sini bisa dikurangin untuk cloud covernya. Lalu di sini ada data collection-nya, yaitu Sentinel. Jadi untuk Copernicus itu sendiri itu biasanya untuk mengunduh data Sentinel. Dan di sini data Sentinel itu ada dua jenis. Yang pertama itu L1C dan L2A. Jadi, untuk L1C itu biasanya digunakan untuk pengkajian terkait suhu dan lain sebagainya. Kalau untuk Sentinel level 2A itu biasanya digunakan untuk mengkaji permukaan bumi. Dan di sini setelah itu kita klik search. Dan di sini kita pilih Sentinel 2. Kita pilih L1, mungkin L2A saja. Dan di sini kita atur untuk cloud covernya itu di 7% saja. Karena paling maksimal itu di 20%. Paling maksimal. Dan di sini kita atur untuk tanggalnya itu mungkin di sini bisa tanggal 1 tanggal 15 maksud saya di bulan 1. Dan di sini kita ganti tahunnya itu menjadi 2024 saja. Sini itu 2025, lalu setelah itu kita klik search. Baiklah, selanjutnya itu kita akan pergi ke lapak GIS, yang dimana ini biasanya diunduh tempat mengunduh data vektor. Sini ada kita klik lapakgis.com untuk linknya. Dan di sini ada beberapa jenis shape file fasuk surut, air laut, dan shape file fasilitas kesehatan rumah sakit. Jadi di sini itu merupakan website yang terdiri dari beberapa data vektor yang bisa kita unduh di sini. Dan untuk selanjutnya itu kita akan ke Inageor Portal atau website tanah air Indonesia.go.id. Dan di sini kita bisa klik di bagian sini. Dan di sini ada jenis data RBI cetak 25K, ada data RBI cetak 50K, dan ada juga RBI cetak 250K. Jadi untuk jenis apa yang dimaksud 25K, 50K, dan 250K ini, kalau 25K itu yang dimaksud K itu sendiri merupakan skala. Jadi mungkin untuk data RBI jenis ini itu 25K itu yang artinya data RBI tersebut berskala 1 berbanding 25.000. Dan untuk yang 50K ini mungkin itu skalanya itu 1 berbanding 50.000. Dan yang ini itu 1 berbanding 250.000. Jadi kalau untuk lebih rincinya lagi itu kita harusnya menggunakan di data cetak 25K. Karena yang namanya skala itu semakin kecil, maka semakin rinci tampilan yang dapat ditampilkan. Kalau untuk yang K-nya itu lebih besar, seperti ini, 1 banding 250.000, itu biasanya itu daerahnya, cakupannya itu lebih luas daripada yang 25.000 tadi. Tapi untuk di 250K itu sendiri, biasanya itu datanya tidak terlalu rinci, tidak serinci dari data yang dari 25K ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kesimpulannya itu. Saya dapat menyimpulkan bahwa untuk sistem informasi geografis itu sendiri
terdiri dari data vektor dan data raster, yang dimana kalau vektor itu lebih ke grid atau bentuknya itu seperti kumpulan titik-titik yang membentuk garis dan garis tersebut menjadi poligon. Dan kalau untuk data raster itu lebih ke beberapa grid. Dan biasanya data raster itu diunduh melalui website Copernicus dan USGS, serta kalau untuk data vektor itu sendiri biasanya download di Lapakis. Untuk sarannya mungkin kedepannya pada praktikum selanjutnya itu para praktikan dapat lebih kondusif ketika di dalam laboratorium, ketika pemateri sedang menjelaskan materinya, agar praktikan dapat memahami materi yang sedang dipraktikumkan itu secara maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.